Jadi guru kalau di model yang interaktif, guru mesti awal tuh membuat epilog dulu, pengantar dulu. Nanti pas tengah-tengah mengarahkan. Oh ini coba bukan langsung coba buka bukunya itu benar apa enggak, sesuai buku apa enggak. Oh salah, oh yang benar gimana? Guru hanya mengarahkan seperti itu. Nanti di akhirnya guru akan membuat konklusi gitu, menjadi kesimpulan. Jadi di situ fungsinya lah. Fungsinya di teorinya Piaget di kemampuan masing-masing anak. Fungsinya di teorinya Vygotsky itu di interaksinya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib muda dimanapun berada, bertemu kembali bersama kami tim Tajdid Pendidikan Institut ya, yang insya Allah terus akan membahas terkait dengan pendidikan, terkait dengan fenomena-fenomena yang di dunia pendidikan. Dan Sohib muda kalau ingat, kemarin kita membahas tentang teori belajar ya, khususnya dari Piaget. Piaget ini yang teori yang menekankan pada perkembangan kognitif ya, kognitif. Nah, Sohib muda, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masih teori belajar, namun ini kita melihat dari sisi proses sosial. Karena ada tokoh pendidikan juga yang memberikan teorinya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang teori dari Vygotsky ya. Vygotsky ya. Bersama kami telah hadir ya narasumber ya, sekaligus pemateri yang akan membedah ya secara teliti, secara detail ya pemikiran-pemikiran dari Vygotsky ya. Ada Mas Zaki Setiawan. Sehat Mas? Sehat. Terima kasih ya hadir di forum kita kali ini ya untuk berdiskusi. Nah, kita akan membicarakan teori tentang Vygotsky ya. Nah, baik, Sohib muda, berbeda dengan Piaget. Kalau Piaget ini kan kemarin berangkat, dia melihat perkembangan kognitif itu sebagai proses individu ya. Sedangkan Vygotsky ini menekankan pembelajaran itu adalah proses sosial gitu ya Mas ya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan belajar itu sebagai proses sosial sehingga Vygotsky ini mengeluarkan teori ini Mas? Sebagai awalan mungkin bisa memberikan ulasan terlebih dahulu Mas tentang Vygotsky ini. Oke, terima kasih Pak Mas Hendro yang telah memberi kesempatan pada saya untuk kembali berjumpa untuk berdiskusi. Kita kemarin sudah belajar teori belajar Piaget. Piaget itu belajar itu kalau beliau itu dari dalam. Jadi perkembangan kognitif dari dalam. Manusia kan berkembang kan dari umur 0 tahun sampai dewasa. Itu ada tahapan-tahapannya ya. Hasil Vygotsky kepala, kognitif otak. Nah, orang belajar dengan merespon, dengan kemudian berkembang. Itu di dalam dengan tahap-tahapan yang 4 tahap kemarin. Sedikit berbeda dengan kognitifnya Piaget. Vygotsky itu menyadari bahwa belajar itu tidak hanya dari dalam diri, tapi ada pengaruh dari luar. Kalau dalam filsafat mungkin ada empirisme sama rasionalisme. Itu kalau rasional itu dari dalam, kalau empiris itu dari pengalaman lingkungan. Sama Vygotsky itu dari lingkungan. Ada pengaruh lingkungan di sana. Karena apa? Pemikiran pertamanya itu manusia dan hewan itu berbeda. Kalau hewan itu bereaksi terhadap lingkungan. Jadi kalau ada lingkungan yang tidak menyenangkan, kalau hewan itu bereaksi. Kalau hewan berbahaya, buas, mereka akan menyerang. Tapi kalau manusia itu memiliki kapasitas untuk merubah lingkungan. Jadi tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tapi mereka mampu untuk punya kemampuan merubah lingkungan. Kalau hewan itu diserang, maka dia akan membela diri,
bentuknya dengan mengeluarkan bisa racun, bisa teman-teman. Kalau manusia diserang boleh jadi tidak menyerang balik tapi malah merusak. Bedanya di situ. Dari pemikiran ini maka belajar itu ternyata tidak hanya dari dalam diri. Ya. Lev Vygotsky mengatakan bahwa belajar itu ada pengaruhnya dengan lingkungan. Jadi manusia belajar mengkonstruksi pemikiran, mengkonstruksi pembelajaran itu akibat berinteraksi dengan manusia yang lain dari luar. Ada faktor eksternal. Kalau PAC enggak, kalau PAC belajar itu dari dalam. Ya. Itu rasional sekali ya, dari dalam. Kalau ini enggak, kalau ini bisa dari luar. Berarti kalau René Descartes bilang cogito ergo sum, jika aku berpikir maka aku ada. Kalau ini enggak, aku berpikir karena aku berinteraksi dengan orang lain. Yeah. Itu awal pemikirannya seperti itu. Yeah. Bahwa belajar itu berinteraksi. Belajar itu ada komunikasi dengan orang lain. Yeah. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi Vygotsky itu perkembangan kognitif manusia itu berkembang tidak dari dalam, tapi ada pengaruh dari luar. Itu kan saling mengimbangi. Kalau PAC dari dalam, kalau Vygotsky dari luar, itu kan saling. Jadi begitu ya, Sohib Buddha, perbedaan ya, berangkat titik tolak antara teori PAC dan Vygotsky. Ya, kebetulan hari ini kita akan memperdalam tentang Vygotsky ya Mas ya. Kalau kemarin tentang PAC kita perdalam ya, kita ungkap dari tahapan-tahapan. Nah, sekarang kita bergeser ke teorinya ini. Nah, Mas Zaki, yang menariknya ini, Vygotsky ini kan terkenal dengan mengeluarkan ada teori konstruktivisme sosial tuh Mas ya, sehingga disebut konstruktivisme sosial. Mungkin penjelasannya apa ya menjadi dasar dari Vygotsky ini kok bisa sehingga menamakan teorinya konstruktivisme sosial? Bisa menjelaskan Mas? Lah, ini tadi ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Setelah belajar itu ada interaksi dari luar, maka disebut teori konstruktivisme sosial atau teori kognitif sosial. Ya, kognitif sosial. Ada pengaruhnya dari luar. Tanpa menafikan bahwa belajar itu ada kemampuan dari dalam yang berkembang, tapi ada kemampuan pengaruhnya dari luar. Ya, batasannya di mana ketika berkembang dari dalam dan berkembang dari luar? Ketika orang itu belajar sendiri, maka mereka belajar, mereka mempunyai kemampuan aktual, jadi kemampuan yang ada. Kemudian karena dia berinteraksi dengan orang lain, maka kemampuannya bisa dinaikkan sampai kemampuan potensialnya. Jadi Vygotsky ini meyakini bahwa kemampuan kognitif dalam diri manusia itu bisa berkembang apabila mereka berinteraksi, belajar dengan orang lain gitu. Jadi makanya teorinya konstruktivisme sosial. Pemikiran yang dikonstruksi, kognisi yang dikonstruksi itu bisa berkembang jika dia berinteraksi, belajar dengan orang lain. Nah gitu. Makanya disebut sosial karena ada campur tangan orang lain. Gitu ya. Dasar teorinya seperti itu ya. Nah mungkin bisa diungkap lebih dalam lagi Mas Zaki tentang kan teori Vygotsky ini pasti berlandaskan pada konsep-konsep ya. Konsep-konsep utama ya menurut Vygotsky ini ada konsep-konsep belajar ya. Mungkin biar Sohib Buddha bisa mencerna, mungkin Mas Zaki bisa menjelaskan ya konsep-konsep dasar teori Vygotsky ini tentang apa saja Mas? Sebelum memasuki konsep, kita bicara ide. Idenya Vygotsky itu 3. Satu, manusia itu punya intelektualitas. Punya intelektualitas ya sesuai dengan teori PAC itu. Yang kedua, interaksi sosial itu memperkuat intelektual, punya intelektual, interaksi sosial. Kemudian satunya guru itu sebagai fasilitator. Jadi interaksi itu tadi bisa jadi dengan, kalau dalam
konteks pembelajaran di kelas itu berarti siswa berinteraksi dengan guru. Guru itu guru itu sebagai fasilitator. Dengan asumsi anak itu sudah mempunyai kemampuan dasar. Jadi idenya intelektualitas, terus ada interaksi dan ada guru sebagai fasilitator, gitu ya. Karena tiga ide utama ini maka memunculkan tiga konsep. Yang pertama zone proximal development. Manusia itu punya kemampuan aktual segini, tetapi ada kemampuan potensial segini. Kemampuan aktual itu bisa naik sampai kemampuan potensial jika ada intervensi dari luar. Yaitu intervensinya dari orang yang ahli. Dalam konteks pembelajaran di kelas itu guru. Tapi kalau dalam pembelajaran di luar mungkin pelatih, mungkin mentor dan macam-macam. Seumpama gini Pak, ada seorang anak itu berbakat memasak. Mereka pandai masak, di rumah masak sendiri. Itu kan potensi mereka kan, aktualnya mereka. Masak mereka belajar sendiri. Kemampuannya paling ya kemampuan masak yang ringan-ringan, namanya masak sayur, bening, masak goreng tempe, goreng tahu. Ketika ketemu seorang guru, seorang yang dewasa, orang-orang yang ahli, diintervensi, diajari, berinteraksi, mereka kemampuannya meningkat. Maka mereka tidak hanya mampu menggoreng saja, mereka mampu membuat makanan-makanan yang rumit, yang mungkin disebut dengan gastronomi molekuler. Bisa masak yang rumit-rumit, masak sop iga, masak sop makroni dan macam-macam, masak yang dengan masak gulai, masak rendang dengan kekomplekan yang tinggi. Ketika kemampuannya masih aktual, dia hanya bisa goreng, rebus, mungkin ya, sama ngiris-ngiris. Ketika diajari dengan guru, guru dia bisa masak gulai, dia masak yang aneh-aneh gitu, yang levelnya lebih tinggi. Itu interaksinya itu berarti itu naik ke potensi aktual. Itu namanya zone proximal development. ZPD itu yang ini, antara yang aktual dan potensial, gitu. Kemudian ada konsep kedua scaffolding. Scaffolding itu tangga Pak? Bertangga, perancah. Belajar itu bertahap ya. Jadi pembelajaran itu proses, bukan hasil. Itu. Jadi kalau menilai pembelajaran itu prosesnya, jadi prosesnya seperti apa gitu. Memang untuk mengetahui prosesnya, makanya ada tes pre-test, tes post-test, ada tes sumatif, ada tes formatif dan sebagainya. Untuk mengukur kenaikannya itu, bahwa belajar itu meningkat. Jadi semula tadi ya, kalau saya mencontohkan memasak, pertama bisa menggoreng, ternyata bisa merebus, habis merebus bisa masak yang lebih rumit sayur, ternyata lebih sop buntut, bisa lebih rumit lagi, bisa masak gulai, bisa masak goreng telur. Pertama bisa goreng dadar, bisa goreng ceplok, akhirnya bisa goreng telur mata sapi, akhirnya bisa masak scramble egg. Nah, itu ada intervensi dari luar itu bertahap gitu. Pendidikannya ketiga scaffolding tuh ya, konsepnya yang ketiga bahasa. Bahwa dalam proses sosial itu ada komunikasi. Makanya bahasa itu penting. Bahasa itu berinteraksi. Ternyata bahasa itu tidak hanya dengan orang lain. Ternyata ada bahasa yang ke dalam. Bicara pribadi dan bicara batin. Itu berarti bahasa yang level lebih tinggi itu refleksi, berbicara kepada dirinya sendiri. Gitu. Menarik Sohib Muda. Jadi Mas Jaki menjelaskan tentang konsep Vygotsky dengan contoh real yang sudah kita pahami. Tadi konsepnya itu seperti ada potensial aktual ke potensial ya, karena ada intervensi. Terus yang kedua ada konsep scaffolding,
belajar itu bertahap, dan yang ketiga bahasa sebagai komunikasi ya. Berarti ada semacam refleksi komunikasi baik ke dalam. Itu emang itu hal-hal seperti itulah yang memang terjadi di dunia pendidikan ya. Di dunia persekolahan. Teori Vygotsky ini ternyata ya secara implementasi sering diimplementasikan di sekolah-sekolah sesungguhnya gitu ya. Termasuk ya program-program ya interaksi di kelas, termasuk kalau ada program kalau di sekolah SMA mereka itu berinteraksi dengan masyarakat untuk mengembangkan lebih optimal tentang kebermanfaatan diri siswa untuk masyarakat, bukan diinteraksikan dengan sosial. Ada program itu Live in Society ya gitu, dan dengan bahasa refleksi gitu ya, komunikasi, dan proses-proses refleksi ini memang proses pembelajaran yang sangat bermakna untuk pembentukan karakter gitu ya, pembentukan karakter. Nah, seperti itu penjelasannya sangat menarik dan insya Allah mudah dipahami ya tentang teori Vygotsky ini dan implementasinya. Oke, baik Mas, tadi sudah menjelaskan tentang dasar ide konsep. Nah, sekarang kan sudah ada tata pemikiran Vygotsky itu munculkan teori konstruktivisme sosial. Nah, sekarang mungkin implementasi di dunia pendidikan ya Mas ya, implikasi dari teori Vygotsky ini jika diterapkan di dunia sekolah dalam kelas atau dunia pendidikan itu, Mas Jaki bisa memberikan contoh-contoh ya penerapannya seperti apa, sehingga praktek-praktek seperti apa, dan nanti mudah-mudahan bisa memberikan referensi ya untuk pelaku-pelaku pendidikan. Moga Mas. Kalau kita bicara teori pembelajaran, ini agak geser sedikit. Pembelajaran itu kalau kita belajar di bukunya Mulyana itu kan ada lingkaran-lingkaran gitu. Lingkaran keluar itu kan ada pendekatan, kemudian ada model ya. ada metode, ada taktik, ada strategi gitu. Nah, pendekatan itu secara umum ada dua kan, ada teacher centered, ada student centered. Nah, itu kan kita bicara itu. Kalau teacher centered itu kita tahu ya, itu pembelajaran yang fokus pada kalau guru-guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Iya. Itu biasanya kalau kita ngaji sama kiai itu teacher center, bukan dialog. Karena memang harus gitu. Jadi muridnya melingkar, dibacakan kitab, belajar itu, kemudian mengartikan, kemudian dites, kamu baca sekalian. Nah, itu agak kiai kan gitu. Teacher center itu untuk materi-materi tertentu memang harus teacher center. Jadi materi yang butuh penjelasan yang dalam gitu, itu harus teacher center. Seperti kalau belajar filsafat kan ya gitu, sama kita dengerin gitu. Kemudian ada yang namanya student centered. Student centered itu larinya nanti ke active learning ya, pembelajaran aktif. Itu turun ke model pembelajaran. Ada kalau saya kalau model pembelajaran saintifik lah, berpendekatan saintifik, ada PBL, ada PJBL, project based learning, ada problem based learning, discovery learning, ada inquiry. Itu kalau kita turunkan dari pendekatan yang active learning muncul model pembelajaran tadi. Itu model pembelajaran berpendekatan saintifik. Saintifik itu apa? Penelitian kan. Science itu kan meneliti. Scientific sesuai dengan metode ilmiah. Lah, di sini di model pembelajaran saintifik ini itu kan ada ada model sintaknya itu ya. Model of teaching itu kalau di bukunya Joyce and Well itu ada sintaknya gitu. Lah di sini model teori Vygotsky di sini di model pembelajaran ini, pembelajaran yang aktif. Jadi biasanya anak dikasih, kalau PBL dikasih masalah, problem based learning, jadi pembelajaran berdasarkan problem. Kemudian berbasis masalah. Kemudian ada PJBL, project based learning, jadi anak-anak disuruh buat project.
Jadi ini materinya ini anak-anak, silahkan jika kamu membuat sebuah project itu bisa tulisan, bisa histogram, histografi, bisa film, buat film YouTube dan macam-macam. Itu kan anak interaksi ya, anak akhirnya berinteraksi, ngomong-ngomong, diskusi gitu. Kemudian discovery learning itu sama dengan project-based learning, tapi masalahnya diada-adakan gitu. Kalau project-based learning biasanya masalah yang real. Kalau discovery itu diadakan. Inquiry penelitian kayak di lab ini, inquiry learning, melihat langsung penelitian. Sebenarnya tubuh manusia seperti apa sih? Nah, diteliti gitu. Nah, itu kan ada ada interaksi antara sama murid untuk bekerja. Guru itu kan fasilitator. Apa fasilitator? Fasilitator itu sebagai untuk verifikator, untuk memvalidasi. Oh, ini kerjaanmu benar, ini kerjaanmu nggak pas. Kemudian nyimpulkan. Guru nanti di akhir, jadi guru kalau di model yang interaktif, guru mesti awal tuh membuat epilog dulu, pengantar dulu. Nanti pas tengah-tengah mengarahkan. Oh, ini coba bukan langsung coba buka bukunya, itu benar apa enggak, sesuai buku apa enggak. Oh, salah, oh yang benar gimana. Guru hanya mengarahkan seperti itu. Nanti di akhirnya guru akan membuat konklusi gitu, menjadi kesimpulan. Jadi di situ fungsinya lah. Fungsinya di teorinya Piaget di kemampuan masing-masing anak. Fungsinya di teorinya Vygotsky itu di interaksinya itu ya. Iya, makanya ada pembelajaran kooperatif, kolaboratif, interaktif, kemudian ada yang berbasis aktivitas. Nah, itu kalau dari model ada metode itu nanti ada diskusinya, ada ceramahnya, ada macam-macam itu. Kalau yang teacher center kan cuma ceramah doang. Kemudian ada taktiknya, ada strateginya gitu. Jadi penempatannya itu sesuai dengan tadi kolomnya tadi, bunderan-bunderan tadi di wilayahnya mana. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Sohib Muda Insan Pendidik ya. Jadi memang praktek-praktek yang tadi disebutkan Mas Zaki itu era sekarang itu memang menjadi ini ya, direkomendasikan, apalagi ditambah ada isu pembelajaran mendalam, itu kan sebuah pendekatan, tapi memang siswa aktif, student center itu menjadi atmosfer kurikulum saat ini ya. Jadi memang diarahkan untuk siswa aktif belajar gitu, dan teori Vygotsky ini memberikan warna, memberikan sentuhan bagaimana siswa berinteraksi dengan ada fasilitatornya guru ya, sehingga kemampuannya meningkat, dan nampaknya teori ini mewarnai betul praktek di dunia kelas karena memang dunianya udah beda ya. Kalau dulu sumber belajar itu cuma buku. Sekarang banyak sumber belajar Mas. Makanya sekarang salah satu unsur lingkungan pendidikan, lingkungan digital itu menjadikan ekosistem ya. Ekosistem, walaupun di tengah ada tantangannya, plus minusnya ada, tapi dunia digital ini sekarang menjadi lingkungan ya. Bisa dikategorikan ini juga menjadi lingkungan sosial yang bisa membentuk siswa. Guru itu jadi relnya, jadi ibarat anak itu diberi kebebasan ya selebar relnya ini. Gurunya yang mengarahkan, kamu balik sini dibenarkan lagi gitu. Jadi di tengah-tengah sumber belajar yang melimpah, guru sebagai fasilitator ini masih relevan saat ini. Teori Vygotsky ini menjadi pijakan lingkungan, bagaimana lingkungan yang sekarang berkembang. Bukan hanya lingkungan sosial, lingkungan digital juga berkembang. Itu harus diolah oleh guru sebagai satu kesatuan ekosistem yang bisa mempengaruhi pertumbuhan siswa. Kira-kira begitu ya. Jadi guru itu bukan tidak harus jago-jago banget, tapi bisa mengarahkan. Secara keilmuan harus jago Mas, karena kan untuk mengarahkan itu kan perlu keilmuan yang memang dalam dan luas. Nah, itu keilmuan yang dalam itu, kalau dalam sisi kompetensi guru itu kompetensi profesionalisme. Keilmuan itu salah satu tuntutannya. Kan ada kompetensi guru itu ya, kompetensi sosial. Dia harus kompetensi kepribadian, pribadinya harus senang belajar dan
kompetensi pedagogik ya, yang praktek secara teknis mengajar ya, metode-metode itu tadi, dan profesional itu keilmuan. Wah, berat juga ya. Oh ya, berat, sebagai guru. Makanya guru itu bekal teori-teori belajar itu harus paham juga, karena makanya ini kita berdiskusi. Ini salah satu sumbangsih dari Tajdid Pendidikan Institut untuk memberikan fondasi kepada guru-guru ya, insan pendidik agar ya ingatan kita ya bagaimana kualitas pendidikan itu juga bisa meningkat seperti itu ya Mas. Oke, menarik sekali pembicaraan pada hari ini bersama Mas Zaki tentang teori Vygotsky ya. Saya nggak perlu menyimpulkan karena tadi pembicaraannya itu sudah jelas mengarahnya mulai dari konsep, ide, konsep sampai implementasi dijelaskan dengan gamblang oleh Mas Zaki. Ini yang penting tadi loh, lingkaran-lingkaran itu harus dipahami itu. Lingkaran terluar itu pendekatan. Lingkaran ada model, metode, taktik dan strategi. Itu guru kayaknya harus ini di luar kepala ini. Masa itu ya. Baik, sekian cukup dulu Mas tentang pembicaraan teori Vygotsky ya. Ini kelanjutan dari teori Piaget kemarin. Kita membahas Vygotsky yang memang itu saling melengkapi sebenarnya seperti itu. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi kawan-kawan, teman-teman Tajdid Pendidikan di episode berikutnya masih tentang pendidikan yang akan kita bicarakan. Masih ada beberapa teori. Yang akan kita ungkap di Sohib Muda Tajdid Pendidikan. Itu saja. Selamat beraktivitas kembali dan mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan dan kami mohon diri. Asrul minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.